gue pengen ke podcast ini sebenarnya pengen ketemu dia langsung ya. Saya juga. Saya juga pengen kamu ketemu dia. Iya, gue nantiin sih, dan gue nggak bayang kira-kira kalau gue ketemu dia tuh kayak gimana Om Ded. Iya. Karena kan mungkin banyak orang ngeliat tuh gue sosok yang amat nggak suka sama dia. Nah tapi pas gue mau kesini, gue berpikir. Tapi itu bener nggak? Ya, gue nggak suka sama dia. Lu kok kalau Gue nggak suka. gue tuh sukanya sama Bobon tuh kayak gini loh. Sebenarnya karena kalau dia kalau lagi bete sama gue juga dia ngomong langsung ke gue gitu. Gue lagi nggak suka sama lu nih gitu. Jadi tapi kenapa? Gue coba untuk menyukai orangnya sebagai manusia ya, Om Ded ya. Tapi pas dilihat dari kontennya, tingkah lakunya kan terwakilkan di konten kadang kan. Jadi ya namanya kita nggak pernah ketemu secara langsung. Nah itu yang membuat gue tuh kayak anjir, gue nggak ada alasan buat nyukain orang ini. Udah lu cari-cari? Enggak, iya. Udah, oke. Berjalannya waktu Om Ded, udah lama nih kan. Oke, gue kan udah semakin dewasa. Gue berharap dia juga semakin dewasa. Oke, udah enggak. Gue khawatir, gue udah pindah di Jakarta ini bakal ketemu dia di satu frame. Oke. Itu yang gue khawatirkan. Bisa di dimanapun apapun. ya. Gue harus berubah nih. Gue harus kedepannya kalau ketemu dia gue harus menunjukkan gue ini seorang abang, ya kan? Karena lu lebih dewasa. Yes. Tapi ternyata makin kesini dengan konten dia yang masak besar dan boleh dibilang merugikan ya, merugikan nama dari Palembang. Makin nggak ketemu lagi nih. Nggak tahu cara menyukai dia, gitu loh. Makanya gue tadi pengen kalau ketemu sini siapa tahu gue bisa, ada ya cara menyukai Willy Salim. Betul. Harus ketemu langsung. Gitu, hati ke hati. Iya. Tadi pertanyaannya tadi apa, Om Ded? Oke, jadi tapi balik dulu. Lu tuh pernah bareng sama dia nggak satu frame? Pernah. Itu yang membuat gue nggak suka sama dia, dan gue nggak pernah ngomong kemanapun sih sebenarnya. Jadi mungkin di sini gue bisa jelasin. Om Ded juga mungkin pengen tahu dong kenapa Bobon nggak suka sama dia gitu kan ya? Sama Willy Salim ya. Yes. Oke. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, waktu gue masih di Bali, dia pernah ke Bali ngajak collab. Oke. Ngajak collab. Waktu itu kan gue masih kenal kan anak-anak TikTok gitu lah ya kan. Dan gue nggak terlalu peduliin. Tapi gue dapat referensi, dapat masukan dari tim gue. Nggak apa-apa, coba aja collab sama dia, seru kok. Lagi terkenal kok, seperti itu kan. Dan kolaborasi kan baik kan sebenarnya. Tujuan kita ride every wave yang menguntungkan bagi dua belah pihak kan. Yes, kolaborasi itu kan baik. Oke, kita terhubunglah, dialog, komunikasi bahwa dia akan mensupport kegiatan kita masak. Oke. Ini masak waktu itu kita tentukan Kampung Pemulung. Jadi ada satu kampung yang memang sudah dekat sekali dengan kita. Kita sering masak-masak dan berbagi di sana. Masyarakat sana senang. Akhirnya si Willy Salim ini, kita masak kepiting yuk, yang mewah. Oke dong, masak kepiting. Belilah mungkin berapa puluh kilo, ya digenapkan mungkin 100 kilo di judul lah ya, seperti itu ya, 75 bilang 100. Lebih enak penyebutannya Om Ded, ya kan? Enggak. Kan susah tuh di thumbnail 75 kilo daging 100, gitu lebih enak. Ya oke lah, buat. Oke, udah gitu gue masak. Awal datang tuh baik-baik. Ini dari apa yang gue alamin ya. Gue nggak tahu nih dari sudut pandangnya Willy Salim ke gue bisa beda. Tapi ini dari gue. Oke, gue ngelihat begitu kita konten di sana tuh ternyata yang nggak mengasihkan itu, gue nggak suka dengan adab dan etika beliau di sana, dia itu di sana kayak nyuruh-nyuruh, bentak-bentak dan lain-lain. Bahkan secara nggak on cam, off cam pun demikian. Nyuruh-nyuruh, bentak-bentak ke siapa? Ke kru gue. Oh ya? Yes, ke kru gue. Jadi kayak gue sorry ya kalau misalnya takutnya gue juga salah kan, tapi setahu gue, seingat gue tuh seperti itu. Waktu itu kejadiannya seperti itu ya. Tapi namanya tidak terekam, ya kan off cam. Kok nggak direkam ini? Nggak kerekam. Jadi kayak misalnya, wah itu ambilin, ini ambilin gitu. Oh, itunya off cam. Off cam. Bahkan on cam pun juga demikian, sama kayak gitu juga. Tapi konten ini keluar. Konten ini keluar dengan proses editing, mungkin bagian yang kita rasa tuh nggak enak di kita, yang membuat kita tanda kutip terhina, kita cut. Wow. Nah setelah kita masak selesai, gue sambil masak sambil emosi Om Ded. Gue tuangin ini salahnya gue juga sih waktu itu ya, mungkin terlalu meluap ya. Gue masih ingat gue kayak nuangin bumbu itu kayak sengaja, kayak lemparin keras kencang-kencang supaya muncrat ke sana sini. Karena lo emosi. Karena gue emosi, kebawa emosi aja. Gue ngeliat, wah ini nggak bener nih. Gue nggak menilai seseorang, harusnya jadi teman dulu.
Jadi bukan ujuk-ujuk datang konten. Karena lu nggak kenal. Gue nggak kenal. Begitu selesai masak, kayaknya dia tahu nih gue bete, langsung pergi. Lu ngomong langsung nggak? Belum, berarti belum sempat ngomong langsung ke Willy Salim ya dong? Belum sempat ngomong langsung. Gue belum sempat ngomong langsung kenapa alasan gue nggak suka dia. Oke. Gue nggak pernah ngomong langsung. Dia langsung pergi. Dia langsung pergi. Begitu selesai konten, waktu itu kan konten dia kan memang masih duit ya, soal duit ya, bagi-bagi duit kan. Ya kalau itu gue nggak suka itu. Warga Kampung Pemulung, warga saudara-saudara kita ini nih ya, udah ngarepin duit. Ya kan karena memang karena kontennya duit, bagi-bagi duit. Iya, betul. Dan kalau nggak salah dia juga ngomong kita kan bagi-bagi duit ya kan, berapa gitu. Tahu-tahu begitu selesai langsung pergi. Ya kita bingung. Oh ya sudah kita bingung. Gua sempet waktu itu di proses editing itu gua kayak berpikir ini gua tayangin apa enggak ya. Gua nggak mau tayangin. Kalau udah ngomong bagi-bagi duit nggak bagi, nipu dong. Menjanjikan ya masuk ya harusnya. Itu yang gue sesalin. Dan itu tayang sebulan kemudian gue hapus. Gue ngomong di publik gue nggak suka dia. Ini kolaborasi terburuk yang pernah gue lakukan. Tapi gue nggak jelaskan secara detail ke orang-orang. Oke, why it takes 1 bulan? Terjadi dilema di gue. Gue ngerasa apa tetap gue tayangin demi menghargai dia yang sudah jauh-jauh datang, demi dia yang memberikan puluhan kilo kepiting buat masyarakat makan. Karena kan tujuan konten gue sebenarnya simple. Gue rugi nggak apa-apa, yang penting orang tuh bisa makan dari kegiatan kita. Yeah, okay. Nah tujuan gue seperti itu. Jadi gue ngerasa kayak apakah perlu gue tetap tayangin gitu kan ya, kolaborasi ini kan. Dan viewsnya waktu itu ya lumayan, bisa sampai berapa? 3 jutaan dan naik terus kan. Tapi akhirnya gue potong. Karena setahu gue tuh ya, Bobon itu adalah salah satu teman gue yang paling idealis itu. Yang ya maksudnya kan kita kenal udah lama banget ya. Siap, Om. Dan perubahan lu kan luar biasa banget dan lu tuh idealis banget gitu ya. Jadi kalau untuk take 1 bulan lu cut, berarti itu berarti dalam 1 bulan lu kepikiran. Sumpah kepikiran Om Ded. Jadi ya lucu. Akhirnya setelah itu nggak ngomong nih, dia tahu nih gue nggak suka. Oke, nggak ngomong, gue ceplos sana sini. Termasuk yang waktu di Pras Teguh ya. Iya. Astaga, ya Allah, marah-marah gitu kan. Ya karena gue tahu banyak konten seperti itu yang didesain tuh dengan cara-cara yang kita juga pelajari Om Ded. Oke.